Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah. Insyaallah kita akan kembali melanjutkan pembahasan kita masih di dalam kitab Lum'atul I'tiqad, yaitu kitab yang menjelaskan tentang akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, ya, seputar masalah keimanan, ya, terhadap nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala. Kita masih menjelaskan di dalam beberapa hadis dan juga ayat Al-Quran yang menjelaskan tentang sifat-sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada pertemuan yang lalu kita menjelaskan tentang sifat Allah berupa nuzul, yaitu turunnya Allah Subhanahu wa ta'ala dari mana? Langit, ya, ketujuh ke langit dunia. Sebagaimana Allah menyebutkan di dalam hadis riwayatkan Bukhari Muslim, yanzilu rabbuna tabaraka wa ta'ala ila samai dunya hina yabqa thuluthul lailil akhir fayaqulu may yad'uni fa astajibalah. Ya, Rasul bersabda, Rabb kita itu Allah Subhanahu wa ta'ala turun ke langit dunia ketika sepertiga malam terakhir. Ya, dan Allah mengatakan man yad'uni fastajibalah. Ya, siapa yang berdoa kepada aku akan saya kabulkan. Siapa yang minta kepada aku akan aku berikan. Dan siapa yang minta ampun kepada aku akan aku berikan untuknya pengampunan. Nah, ini di antara hadis yang menjelaskan sifat nuzulnya Allah Subhanahu wa taala. Tentunya sifat turunnya Allah itu yang layak bagi Allah, tidak sama dengan sifat turunnya makhluk. Ya, dan sudah kita jelaskan bahwa sebagian manusia kaum muslimin mereka mentakwil bahwa yang turun itu perintah Allah, yang turun itu rahmatnya Allah atau malaikatnya Allah. Maka ini sudah kita jelaskan bahwa tidak mungkin, ya, kalau yang turun itu malaikat. Kenapa? Masa ada malaikat mengatakan berdoalah kepadaku, nih saya kabulkan. Mungkin malaikat seperti itu? Gak mungkin. Mereka mengatakan yang turun rahmatnya Allah. Lah, memang rahmatnya Allah cuma seperti ke malam terakhir? Kan tidak. Rahmatnya Allah itu senantiasa turun. Dan juga orang yang mengatakan yang turun perintah Allah senantiasa turun. Gitu, ya. Nah, mungkin ada yang mengatakan lagi, Ustaz, kalau Allah turun, ya, kalau Allah turun berarti kalau seperti itu bagaimana? Arsy-nya kosong. Nah, itu tidak mungkin. Itu termasuk pertanyaan yang tidak layak kita tanyakan. Kenapa? Hadis-hadis seperti ini sudah dibacakan Nabi di hadapan para sahabat. Tidak satu pun sahabat bertanya dengan pertanyaan seperti itu. Gitu, ya? Iya. Ustaz, kalau seperti ke malam terakhir, ini kan sering supatnya muncul di mana-mana, ya. Allah turun. Lah, sekarang mungkin di Indonesia seperti ke malam terakhir. Di belahan bumi yang lainnya mungkin siang atau malam, gitu, ya. Apa jawaban kita? Masya Allah. Ini mereka analogikan seperti itu. Kenapa? Mereka sudah keliru dari awal. Itu mereka menyamakan Allah dengan makhluk. Itu kelirunya. Kenapa? Allah itu bisa, ya, dalam satu waktu melakukan perbuatan bukan hanya satu. Contoh, Rasulullah SAW pernah bersabda ketika kita sholat dan kita membaca surat Al-Fatihah. Setiap kita membaca Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Allah menjawab. Apa jawaban? Hammadani abdi. Kita membaca Ar-Rahmanir Rahim, Allah mengatakan Hammadani abdi. Maliki Yaumiddin, Allah mengatakan Asna alayya abdi. Coba, berarti kalau seperti itu Allah jawab terus. Padahal setiap hari itu orang sholat banyak sekali, kan. Sini sholat, sana sholat. Gak pernah berhenti bumi ini jadi orang sholat. Kan gitu. Nah, Allah itu mampu untuk apa? Untuk bisa melakukan berbagai macam kegiatan dalam satu waktu.
Sebagaimana apa? Allah itu mampu ya apa? Mendengarkan seluruh ucapan manusia, walaupun apa? Semua orang mereka berbicara, semua orang beraktivitas. Allah mampu mendengarkan semua. Itu ya, beda dengan manusia. Nah, ini bisa terjadi karena munculnya apa? Karena mereka menyamakan apa? Allah dengan makhluknya. Makanya kata para ulama, perhatikan, kenapa mereka mentakwil sifat Allah atau mereka menolak sifat Allah? Karena munculnya dari yang pertama, mereka itu apa? Tamsil dulu, menyamakan Allah kepada makhluknya. Maka para ulama mengatakan kullu mumatsil mu'attil wa kullu mu'attil mumatsil. Setiap orang yang mereka menolak sifat Allah pasti awalnya karena apa? Mereka menyamakan Allah dengan makhluknya. Itu kan mereka akhirnya ingkari sifat Allah apa? Turun. Kenapa? Dia samakan Allah dengan makhluknya. Dan orang yang menyamakan Allah dengan sifat makhluknya mesti apa? Mesti dia itu menolak sifat Allah. Sudah. Jadi antara mumatsil, orang menyamakan dan menolak sifat Allah itu kakak beradik. Sudah. Itu ya. Maka Ahlus Sunnah wal Jamaah luar biasa adalah orang-orang yang Allah selamatkan ya mereka dari akidah-akidah yang menyimpang. Ya kita menerima apapun yang datang dari Allah Subhanahu wa taala baik kita faham maupun tidak. Kan gitu. Nah, kemudian sifat yang berikutnya kemarin yaitu kita membaca sifat al-ajab. Allah itu apa? Heran. Gitu ya. Jadi Rasul pernah mengatakan ya jabu rabbuna minasyabi laisat lahu sabwah. Allah itu takjub, heran dengan seorang pemuda yang mereka tidak memiliki kecondongan kepada hawa nafsu dan kemaksiatan. Nah, maksud Allah itu heran, takjub itu dengan apa? Takjub kenapa? Karena ini keluar dari keumuman. Bukan maknanya takjub karena Allah tidak tahu apa? Sebabnya. Itu mustahil bagi Allah. Jadi takjub itu ada dua. Ada yang pertama takjub yang disebabkan karena apa? Tidak tahu sebab. Tiba-tiba tamu datang, kita kaget, gitu kan? Itu mustahil bagi Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Allah Maha mengetahui segala sesuatu yang belum terjadi, telah terjadi atau akan terjadi. Maka mustahil. Adapun takjub di situ, keheranan Allah di situ, maksudnya kenapa? Karena orang ini dia keluar dari keumuman. Keumuman pemuda mereka condong kepada syahwat, ini ada pemuda nggak condong kepada syahwat. Gitu ya? Iya. Kemudian yang berikutnya sifat yang ketiga adalah sifat Allah apa? Tertawa. Sekali lagi, tertawa yang layak bagi Allah. Tidak jangan pernah kita samakan Allah tertawa seperti makhluk. Ya karena Rasul mengatakan yadhaqullahu ila rajulaini yaqtulu ahaduhumal akhara yadkhulanil jannah. Rasul mengatakan Allah tertawa dengan dua orang laki-laki yang mereka saling membunuh tapi kedua-duanya ke surga. Itu ya, Allah tertawa. Bagaimana kisahnya? Itu sempurna hadisnya. Rasul mengatakan yuqatilu hada fi sabilillah fayuqtal. Ada dua orang ini, si A dia berperang di jalan Allah, kemudian dia terbunuh sebagai syahid. Nah, orang yang membunuh ini di kemudian hari dia bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, ikut berperang dan mati syahid. Ketemu di surga, "Loh, kamu dulu yang bunuh saya." Gitu. Allah tertawa. Perhatikan ya. Nah, di situ. Jadi ini Allah Subhanahu wa taala tertawa. Sekali lagi, dengan tertawa yang layak bagi Allah Subhanahu wa taala. Tentunya tidak sama dengan tertawanya makhluk. Nah, sekarang kita berpindah sifat yang berikutnya. Yaitu saya mengatakan wa min dzalika qauluhu ta'ala, dan diantaranya adalah firman Allah Ta'ala Ar-Rahmanu 'alal arsyistawa. Ar-Rahman itu Allah Maha Rahman, beristiwa di atas arsy. Ya, beristiwa di atas arsy. Syaikhul mengatakan istiwa Allah 'alal arsy min sifatihi tsabitati lahu bil kitabi was sunnati wa ijma'is salaf. Istiwanya Allah di atas arsy adalah sifat yang tetap bagi Allah berdasarkan Al-Quran, sunnah, dan ijma'nya para salaf. Perhatikan, siapa salaf? Sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in. Mereka sepakat bahwa apa? Allah istiwa di atas arsy. Ya, dalilnya apa tadi? Ya, ada 7 tempat dalam Al-Quran ayat-ayat yang menjelaskan tentang Allah istiwa.
Di antaranya dalam surat Thaha ayat 5. Allah berfirman, Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Allah itu istiwa di atas arsy. Apa makna istiwa? Apa makna istiwa itu? Istiwa ditafsirkan beliau, ini ternyata penafsiran ulama-ulama terdahulu. Ya, Imam Mujahid. Imam Mujahid itu adalah siapa? Muridnya Ibnu Abbas. Ketika beliau menafsirkan makna istiwa, maknanya kata beliau alal arsy, yaitu Allah itu tinggi di atas arsy. Ini ucapan tabi'in. Kemudian berkata Bishr ibn Umar Az-Zahrani, beliau hidup di tahun 29 Hijriah. Beliau mengatakan tahun 29. Beliau mengatakan sami'tu ghaira wahidin minal mufassirin yaquluna ar-rahmanu 'alal arsy tawa irtafa'a. Aku mendengar bukan hanya satu dari ahlu tafsir bahwa makna ar-rahmanu 'alal arsy tawa maknanya adalah irtafa'a. Allah itu naik. Tadi maknanya ala tinggi, yang kedua maknanya naik. Gitu ya. Ini. Kemudian berkata seorang ahli bahasa, beliau bernama Abu Abbas Sa'lab. Beliau hidup di tahun 291 Hijriah. Tuh, abad kedua, 291 Hijriah. Beliau mengatakan mana istawa adalah ala. Allah itu maha tinggi. Al-Imam At-Tabari dalam kitab tafsirnya, Tafsir At-Tabari, beliau hidup di tahun 310. Ya, abad ketiga. Beliau ketika menafsirkan Ar-Rahmanu 'ala al-istawa ay irtafa'a wa ala. Allah naik dan Allah bertempat yang tinggi. Coba perhatikan. Itu sebab At-Tabari. Al-Imam At-Tahawi beliau hidup di tahun 321. Apa makna istawa? Beliau mengatakan huwa mustaghnin 'alal arsy wa ma dunahu muhitun bi kulli syai'in wa fawqahu. Maknanya bahwa Allah itu tidak butuh dengan arsy. Perhatikan ya, ini nggak sering muncul. Kalau Allah istiwa di atas arsy berarti Allah butuh arsy. Perhatikan, Imam Tahawi hidup di tahun 300 Hijriah, beliau mengatakan Allah tidak butuh dari arsy. Dan semua makhluk yang ada di bawahnya muhitun bi kulli syai', itu dilingkupi Allah Subhanahu wa taala, wa fawqahu, dan Allah di atas itu semua. Perhatikan ya, dan Allah di atas itu semua. Jadi bahwa Allah itu di antara sifatnya adalah apa? Istiwa. Yaitu Allah itu sifatnya tinggi. Istiwa di atas arsy-Nya, gitu ya. Makanya kalau kemudian kita mengatakan, loh Mas, kalau kita mengatakan Allah di atas kayak gini, kan bumi bulat kata mereka ya, bumi gini. Kita kalau di sini benar, di mana Allah atas sana. Berarti kalau di sini Allah di sana atas gitu. Lah kalau di sini dia belahan bumi bawah, Allah di sana kan gitu. Itu salah pahamnya. Kenapa? Mereka satu menyamakan Allah dan makhluknya. Mereka anggap Allah itu kecil. Mereka anggap bahwa Allah itu titik. Sehingga otomatis kalau orang yang di sini atas betul, kalau di bawah berarti otomatis ke sana. Keliru. Karena mereka memahami Allah itu kecil. Allah itu muhitun bi kulli syai'. Allah melingkupi segala sesuatu. Ini bumi, seperti ini bumi. Allah itu melingkupi semuanya. Maka dimanapun kita berada dari belahan bumi yang ada, kita mengatakan Allah di atas. Kan gitu. Apa ya? Begitu. Ini semua perhatikan. Karena dangkalnya akal manusia. Ini kata siapa? Imam Tahawi. Allah tidak putus dengan arsy. Ini ucapan Imam Tahawi, ini menjawab syubhatnya orang akhir zaman ini. Ya. Wa madunahu muhitun bi kulli syai', dan segala makhluk di bawah arsy itu dilingkupi Allah Subhanahu wa taala. Wa fawqahu, dan Allah berada di atas makhluk tersebut. Gitu ya. Masya Allah. Ini ucapan para salaf tentang masalah makna istiwanya Allah. Dan juga Rasulullah bersabda ya di dalam hadis diriwayatkan Imam Bukhari, ini masih menjelaskan penetapan sifat istiwa bagi Allah. Rasul bersabda, innallaha lamma qadal khalqa kataba indahu fawqa arsyihi. Sesungguhnya Allah ketika telah menyelesaikan penciptaan makhluk yang ada, kataba indahu, Allah menuliskan di sisinya fawqa arsyihi, di atas arsy-Nya. Dan seraya Allah mengatakan, inna rahmati sabaqat ghadabi, sesungguhnya rahmatku lebih mendahului dari kemurkaanku.
Perhatikan, Rasul menetapkan apa? Allah itu di atas arsy-Nya. Gitu ya, Allah di atas arsy-Nya. Ini Bapak sekalian. Jadi ini ayat, bahkan dalam Al-Qur'an kata Syekh Utsaimin ada 7 tempat yang menjelaskan Allah itu apa? Istiwa di atas arsy. Sekali lagi, Allah istiwa di atas arsy, maksudnya apa? Yaitu bahwa Allah itu berada di atas arsy dan Allah tidak butuh dengan arsy. Nah, jadi dalam ayat yang mulia ini atau pembahasan ini menunjukkan apa? Tentang sifat tingginya Allah Subhanahu wa taala. Nah, adapun ya ahlu ta'til, ya, orang yang suka menolak sifat-sifat Allah, mereka mengatakan istiwa. Kata mereka maknanya istilah. Istilah itu menguasai. Perhatikan ya. Jadi mereka menolak sifat Allah yang maha tinggi dengan mereka mengatakan Allah menguasai apa? Arsy. Mereka mengatakan dengan istaula. Naudzubillah. Perhatikan ya, Allah mengatakan istawa. Ya, berapa huruf itu? Istawa. Alif, sin, ta, waw, ya, kan itu. Mereka tambah istaula. Apa tambahannya? Lam. Perhatikan ya. Ini makanya Ibnu Qayyim mengatakan bahwa ahlu ta'til ini ya, ketika mereka menolak sifat Allah istawa, mereka tambah dengan istaula, menguasai. Ya, itu mirip seperti orang Yahudi. Ketika Allah mengatakan wa qulu hittatun, mereka tambah wa qulu hintah. Tambah nun. Perhatikan ngeri ya. Ini Allah jelas mengatakan istawa, kata mereka istaula. Allah menguasai. Nah, sekarang apakah mereka itu tidak punya alasan? Mereka menafsirkan istawa dengan istaula, menguasai. Mereka punya alasan. Alasannya apa? Syair yang dibikin seorang Nasrani. Aneh kan? Ayat Al-Quran, hadis Nabi, dan ijma' para salaf banyak sekali. Tapi apa? Mereka tolak, mereka tinggalkan. Justru mereka yang pegang, mereka benarkan siapa? Ucapan syairnya orang Nasrani. Aneh kan? Itu adalah bidah luar biasa itu. Pokoknya aneh gitu loh ya. Nah ini orang kalau betul-betul ya sudah meninggalkan sunnah itu ngeri sekali. Sunnah Nabi yang begitu jelas-jelasnya, Al-Quran jelas-jelasnya, tinggalkan malah apa? Milih pendapatnya siapa? Orang Nasrani. Kan aneh. Gitu, makanya luar biasa. Nah ini, makanya ucapan mereka ini kita bantah dengan apa? Kaidah sudah berlalu, kaidah keempat. Apa yang pertama? Ucapan mereka maknanya Allah menguasai. Pertama, menyelisihi lohirnya ayat. Yang pertama. Yang kedua, ucapan mereka ini adalah apa? Menyelisih ijma' para salaf. Alasan ketiga, apa yang mereka sampaikan itu tidak ada apa? Dalil yang menunjukkan mana istawa adalah istaula. Yang ada mana istawa adalah tadi Allah tinggi, Allah naik di tempat yang tinggi, lah gitu. Ada itu yang sudah kita nukilkan dari ucapan-ucapan ulama tafsir dan ucapan-ucapan ulama yang berbahasa faham tentang bahasa Arab, ahli bahasa Arab. Itu maknanya. Ya. Nah, ini tiga sisi ketika membantah tentang pemahaman mereka. Jadi sekali lagi kita seorang mukmin ya menetapkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala istiwa di atas arsy. Ya, istiwa di atas arsy. Dan ayat-ayat yang ada jangan dipertentangkan. Gitu ya. Nah ini. Dan sifat tentang Allah Maha Tinggi itu, banyak sekali dalilnya. Sampai Ibnu Qayyim belum menyebutkan lebih dari 3.000 dalil. Allah Maha Tinggi, Allah di atas, itu lebih daripada 3.000 dalil. Masya Allah. Nah, sekarang kita berpindah kepada sifat berikutnya. Beliau mengatakan wa qauluhu ta'ala, dan firman Allah, aamintum man fis sama. Apakah kalian merasa aman dengan zat Allah yang ada di langit? Coba perhatikan. Allah mengatakan aamintum man fis sama. Apakah kalian merasa aman dengan zat yang ada di langit? Siapa di langit maksudnya? Allah. Perhatikan ya. Siapa yang mengatakan Allah di langit? Allah sendiri. Kemudian Rasul juga bersabda, Rabbunallahu alladzi fis sama'i taqaddasa ismuk. Ya, Rabb kami adalah Allah yang ada di langit. Maha suci namamu ya Allah.
Coba Rasul mengatakan apa? Rob kita adalah Allah. Di mana Allah itu? Di langit. Dan juga Rasulullah pernah ya didatangi seorang sahabat yang bernama Muawiyah ibn Hakam ya As-Sulami. Dia bercerita bahwa beliau punya seorang budak perempuan dan ditugaskan untuk apa? Menggembala kambing. Nah, ternyata apa? Mungkin karena keteledoran si budak tadi sehingga seekor kambing dimakan serigala. Maka beliau manusia biasa. Fasohaktu hasohkatan. Aku tempeleng si budak tersebut dengan sekali pukulan. Tapi apa? Beliau merasa dosa banget. Ya, beliau merasa salah. Dan para sahabat kalau mereka merasa salah terhadap budaknya, maka mereka apa? Konsekuensinya memerdekakan. Maka Muawiyah datang kepada Rasul. Ya Rasul, tadi saya ceritanya tadi mukul budak saya. Ya, apakah saya harus merdekakan budak saya itu? Perhatikan. Maka Rasul mengatakan, "Iktini biha." Datangkan budak itu kepada saya. Kemudian Rasul bertanya kepada budak tadi, "Aina Allah?" Ya, di mana Allah? Maka wanita itu mengatakan, "Fis sama." Di langit. Rasul bertanya lagi, "Wa man ana?" Siapa saya? "Anta Rasulullah." Engkau Rasulullah. Apa kata Nabi? "I'tiqha fa innaha mu'minah." Merdekakan budak ini karena dia adalah seorang wanita mukminah. Diriwayatkan Imam Malik dan juga Imam Muslim. Perhatikan hadis sahih. Itu hadis sahih. Rasul mengatakan merdekakan dia karena dia adalah seorang wanita mukminah. Nah, hadis ini menunjukkan apa? Boleh. Bahkan disyariatkan kita bertanya, mana Allah? Allah di mana? Buktinya Rasul bertanya kepada wanita tadi, Allah di mana? Di langit. Siapa saya? Rasulullah. Ini perhatikannya. Ini Masya Allah. Ini adalah hadis yang sangat dibenci ahlul bidah. Ketika mereka apa? Mereka ini menolak sifat Allah apa? Di atas langit. Kenapa mereka tolak sifat Allah di atas langit? Ya karena gitu. Karena mereka memahami kalau Allah di langit, berarti apa? Berarti Allah terlingkupi, kata mereka. Lah karena mereka memahami dengan apa? Menyamakan makhluknya. Nah Ustaz, sekarang bagaimana? Allah tadi mengatakan di ayat pertama, "Aamintum man fis sama?" Apakah kalian merasa aman dengan zat yang ada di langit? Fi memang di antara maknanya dzarfiyahan gitu ya. Dzarfiyah. Jadi dibatasi dengan tempat. Perhatikan bahwa di dalam bahasa Arab fi harfu jar itu terkadang bisa bermakna ala. Perhatikannya. Ini di antaranya. Jadi apakah kalian merasa aman dengan Allah yang ada di atas langit gitu loh. Bukan di dalam langit, di atas langit. Lah, makna yang semisalnya itu ada dalam ayat yang lain. Coba perhatikan. Allah pernah berfirman, "Qul siru fil ardi." Katakanlah, silahkan kalian berjalan fil ardi. Apakah maknanya di dalam bumi, belesak bumi gitu? Kan tidak. Maknanya fi itu apa? Alal ardi. Silahkan kalian berjalan di atas bumi ini. Kan itu. Ini di dataran bumi, kita berjalan lah itu. Apa kemudian jalan kita melesak ke dalam bumi? Kan tidak. Nah gitu. Itu makna fi di dalam, tapi maknanya adalah ala. Contoh lagi. Tentang apa? Tentang ucapan Fir'aun. Ya, ketika mengancam orang-orang beriman, Fir'aun mengatakan, "Wala usallibannakum fi judu'in nakhli." Ya, dan sungguh kata Fir'aun, aku akan nyalip kalian di dalam kan itu, di atas pohon kurma. Sekarang mungkin enggak Fir'aun itu nyalip orang di dalam pohon kurma? Kan enggak mungkin ya, maksudnya apa? Di atas pohon kurma. Kan gitu. Maka itu mananya Allah di situ. Ya, perhatikan. Maka termasuk ayat ini tadi kita baca, "Aamintum man fis sama?" Apakah kalian merasa aman dengan Allah yang ada di atas langit gitu loh. Bukan maknanya Allah berada di dalam langit. Gitu. Itu maknanya Allah. Nah ini Masya Allah, ini bahasa Arab itu penting. Ya. Ini hadis yang kita baca tadi. Dan juga Rasulullah juga bersabda, ya, wa qala nabiyyu li Husain, ya, yaitu Husain bin siapa di situ? Husain bin Husaid, ya, Husain ibn Ubaid al-Khuzai, itu bapaknya Imran bin Husain. Rasulullah pernah bersabda ketika itu Husain masih musyrik. Rasul bertanya kepada Husain,
kam ilahan ta'bud, berapa Tuhan yang engkau sembah? Kata Husain, beliau mengatakan sab'atun, Tuhanku ada 7. Masya Allah, mantap ya. Dia mengatakan sittatun fil ardi wa wahidatun fis sama, yang 6 ada di bumi, yang 1 di langit. Ini kata siapa ini? Kata Husain bin Husaid bin Ubaid al-Khuzai. Dia mengatakan Tuhanku 7, yang di bumi 6, yang di langit 1. Kan gitu. Maka Rasul mengatakan, ya, Rasul mengatakan, man li rahbatika wa rahbatika, siapa Tuhan yang engkau gantungkan rasa harapmu dan takutnya kepada yang mana? Maka si Husain mengatakan alladzi fis sama, yang di langit. Jadi aku menggantungkan harapan dan ketakutan kepada Tuhan yang di langit. Maka Rasul mengatakan fatruki sittah wa'budilladzi fis sama, maka tinggalkan 6 Tuhanmu yang di bumi ini, kemudian sembahlah yang ada di langit. Wa ana a'lamaka da'watain, dan aku akan ajarkan kepada engkau 2 macam doa. Perhatikan apa? Setelah itu kemudian Husain masuk Islam. Perhatikan kata Rasulullah, sembahlah Tuhanmu di langit, kemudian tinggalkan yang di bumi. Itu ya. Dan doanya apa? Rasul mengajarkan berupa Allahumma alhimni rusydi wa qini syarra nafsi, yaitu ya Allah, berikanlah kepada kami petunjuk untuk aku mendapatkan rusyd, ya, wa qini syarra nafsi, dan jagalah aku dari keburukan jiwaku. Insyaallah ya, perhatikan ini. Jadi ini Rasul lagi-lagi apa? Rasul menukilkan apa? Tentang sifat tingginya Allah Subhanahu wa taala, Allah di langit. Bahkan kalau kita perhatikan Fir'aun saja, Fir'aun orang kafir saja, dia itu menetapkan Allah di langit. Coba kalau kita buka di dalam surat Ghafir ayat 36 sampai 37. Jadi Fir'aun ketika itu ya berkata kepada Haman, menterinya. Fir'aun mengatakan, wa qala Fir'aunu ya Haman ibni li sarhan la'alli ablughul asbab samawati fa'attali'u ala ilahi Musa. Wahai Haman, tolong bikinkan untuk saya menara, bangunan tinggi, ya. Untuk apa? La'alli ablughul asbab, agar aku bisa sampai ke pintu. Itu apa? Pintu langit, agar aku bisa melihat Tuhannya Musa. Seperti kan? Apa kata Fir'aun? Minta kepada Haman, menterinya, menteri pembangunan, gitu ya, bikin bangunan tinggi, PU. Bikin bangunan tinggi untuk apa? Ngintip. Jadi tinggi sekali bisa membuka pintu langit. Mau ngintip Tuhannya Musa mana sih? Dan aku menyangka Musa itu berdusta katanya. Perhatikan. Fir'aun saja menetapkan. Coba kalau Fir'aun meyakini Tuhannya Musa di mana-mana, sudah sebar pasukan kan gitu. Untuk setiap gang-gang dicari Tuhannya Musa. Tapi apa? Yang dilakukan Fir'aun minta bangunan ke atas langit sana. Nah, Masya Allah. Makanya ya Masya Allah, ini diantara dalil yang dijadikan para ulama tentang apa? Allah itu di atas langit sana. Allah maha tinggi. Bahkan kata para ulama, Allah itu maha tinggi berdasarkan Al-Quran, berdasarkan hadis Nabi, berdasarkan fitrah, berdasarkan akal, dan berdasarkan his atau indera manusia. Al-Quran sudah banyak sekali. A'amintum man fis sama. Ya. Yang kedua, sunnah Nabi. Rasul mengatakan tadi. Yang ketiga, secara akal, ya, atau fitrah manusia. Fitrah manusia menetapkan Allah di langit. Buktinya apa? Anak kecil, anak yang belum pernah kita ajarkan apa-apa, sudah nak ditanya mana Allah itu, anaknya gini, walaupun belum bisa ngomong, tangannya ke atas. Bahkan kata para ulama, ketika terjadi perdebatan, ada seorang yang mengingkari sifat Allah maha tinggi. Sekarang dalil udah bantah semua sama dia. Kata orang ini seperti ini, Pak. Sekarang ketika Anda berdoa, jujur saja, kemana larinya hati Anda? Coba kita berdoa, kan gitu kan? Ya kan? Ya Allah ya Rahman. Hati itu selalu naik ke atas. Itu adalah fitrah manusia. Itu ya, kecuali tadi orang-orang yang memang sudah fitrahnya dikotori dengan akidahnya sendiri. Tapi hati itu, maksudnya itu arah, itu cuman apa katanya? Nah, semacam-macam itu. Itu ya, itu secara fitrah. Kemudian yang keempat, secara akal manusia. Akal manusia, mereka menetapkan bahwa sesuatu yang mulia berada di atas. Buktinya kita ngasih yang ngasih itu di atas, di bawah, di atas, gini kan? Apa dibalik? Ini Mas, terima, nggak ada itu, nggak ada itu. Coba sekarang raja
dengan prajuritnya. Raja duduk di mana? Di bawah, kemudian prajurit di atas, nggak ada, dibalik. Ya, ini raja di atas, prajuritnya di bawah, kan gitu. Kenapa? Di atas lebih mulia. Demikian juga Allah Subhanahu wa taala. Itu akal manusia. Yang kelima secara indera. Secara indera. Dikisahkan Nabi Sulaiman. Ya, Nabi Sulaiman alaihissalam ketika beliau keluar, ya, hendak melakukan sholat minta hujan karena nggak turun hujan, Nabi Sulaiman mendapati seekor semut. Kenapa semut itu ngangkat kakinya ke atas minta hujan sama Allah? Apa kata Nabi Sulaiman? Mut, udah masuk ke lubang, nanti kok keinjak tentaraku, katanya. Lagi berdoa ini biar nanti manusia yang doa sama Allah. Semut itu tangannya ke atas, kakinya ke atas, minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Coba semut, ya. Nah ini, kok ada orang punya akal mengingkari sifat Allah di atas langit sana. Nah, ini perhatikan ya. Makanya Abdullah ibn Mubarak, Masya Allah, ini akidah beliau. Beliau mengatakan pernah dikatakan kepada beliau, kaifa na'rifu rabbana, ya Abdullah Mubarak, bagaimana kita mengenal Tuhan kita, mengenal Allah? Beliau mengatakan, qala bi annahu fawqas samawati sabi'ati alal arsy ba'inun min khalqihi. Kata Ibnu Mubarak mengatakan, bi annahu fawqas samawati sabi'ati, Allah berada di atas langit yang ketujuh. Alal arsy, istiwa di atas arsy. Ba'inun min khalqihi, Allah terpisah dengan makhluknya. Ya, terpisah dengan makhluknya, tidak bersama dengan makhluknya, tidak di dalam makhluknya. Ini perhatikan. Makanya Imam Waqi' bin Jarrah, siapa Waqi' bin Jarrah? Salah satu gurunya Imam Syafi'i. Ini perhatikan. Beliau ketika ditanya tentang ayat-ayat dan hadis-hadis tentang sifat Allah, apa kata beliau? Nusallimu hadhil ahadits kama ja'at wala naqulu kaifa hada walima jaa. Beliau mengatakan kita menerima hadis-hadis tentang sifat sebagaimana datangnya. Sebagaimana datangnya. Ya, dan kita tidak mengatakan terus bagaimana. Kalau Allah turun bagaimana? Allah istiwa bagaimana? Dan kita tidak mengatakan walima jaa. Kenapa ayat ini datang? Hadis ini datang? Tidak. Kata beliau, kewajiban seorang muslim adalah nusallim, itu kita menerima apapun yang datang dari Allah. Ini perhatikan, ini ucapan siapa? Gurunya Imam Syafi'i. Perhatikan ya. Ya gitu. Makanya kalau hidup di zaman dulu para salaf soleh, orang kalau mereka berakidah menyimpang itu betul-betul dihinakan. Ada seorang dikisahkan dia pentolan ahlul bid'ah. Di antaranya dia mengingkari, ya, bahwasanya Allah itu bisa dilihat pada hari kiamat. Nanti insyaallah kita jelaskan ya. Pernah kita singgung bahwa ketika kita menetapkan sifat wajah bagi Allah, Allah itu kelak di hari kiamat akan bisa dilihat, kan gitu. Hadisnya luar biasa. Rasul mengatakan, innakum satarawna rabbakum kama tarawunal qamara lailatal badri la tudamuna fi ru'yatihi. Sesungguhnya kalian akan melihat wajah Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat, ya, seperti kalian melihat malam bulan purnama dan kalian tidak saling berdesak-desakan. Gitu. Maka ketika ada orang yang mengingkari Allah dilihat pada hari kiamat, dia mati. Itu anak-anak kecil saja. Itu apa? Mereka, ya Allah, semoga orang ini nanti nggak bisa melihat wajahmu ya Allah, pada doa seperti itu anak kecil. Itu ya. Maka saat itu apa? Tidak ada seorang ulama pun ahlu sunnah yang ikut mengantarkan jenazah orang tadi. Gitu ya. Kecuali satu orang saat itu dikisahkan. Ya, ada orang dia ikut ngantarkan, maka diingatkan teman-temannya. Ya Syekh, Ustadz, kenapa antum ikut ngantar jenazah ahlul bid'ah seperti itu? Jangan salahin saya dulu, kata dia. Tadi saya ke sana mendoakan kepada Allah, ya Allah, orang ini mengingkari bahwa engkau akan dilihat di hari kiamat. Ya Allah, jadikanlah orang ini tidak akan bisa melihat wajahmu. Padahal kita tahu kan Rasul mengatakan bahwa nikmat surga yang paling tinggi adalah apa? Bisa melihat wajah Allah Subhanahu wa taala. Gitu ya. Gitu. Perhatikan ini. Ini umat terdahulu luar biasa. Ketika mereka masalah akidah luar biasa. Gitu ya. Kemudian yang berikutnya kata beliau, wa fi ma nuqila
min alamatin Nabi sallallahu alaihi wasallam wa ashabihi fil kutubil mutaqaddimati annahum yasjuduna bil ardi wa yas'umuna anna alihatahum fis sama. Ya. Dan yang dinukilkan ya dari tanda-tanda para nabi, tanda Nabi Muhammad SAW dan para sahabatnya yang ada pada kitab-kitab terdahulu, yaitu annahum yasjuduna bil ard, yaitu Rasul dan para sahabat mereka sujud beribadah di bumi. Tapi apa? Mereka meyakini bahwa Tuhan mereka itu yaitu Allah berada di atas langit. Tapi perhatikan bahwa ini pendalilan dari Ibnu Qudamah dikritisi oleh Syekh Utsaimin. Kenapa? Beliau menukilkan ini tanpa menyebutkan sanadnya. Makanya apa? Ini adalah pendalilan yang kritisi. Kenapa tadi? Karena di situ tidak mendatangkan penukilan dengan sanad yang sahih. Gitu ya. Nah ini. Jadi ini dikisahkan tentang apa? Sifat Nabi dan para sahabat. Ya. Kemudian kata beliau, warawa Abu Dawud fi sunanihi anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala. Dan diriwayatkan Abu Dawud dalam sunannya, Nabi pernah bersabda, inna ma baina sama'in ila sama'in masiratu kadza wa kadza. Sesungguhnya jarak antara satu langit dengan langit berikutnya jarak sekian dan sekian. Hadis lain yang menyebutkan jaraknya berapa? 500 tahun perjalanan. Jadi langit ada berapa Pak? 7 ya. Ini langit sudah kita jelaskan di pelajaran kitab Tauhid. Ini langit satu ke langit kedua, berapa jaraknya? Perjalanan 500 tahun. Dari langit kedua ketiga 500 tahun terus sampai ke langit ketujuh. Di langit ketujuh sampai kemudian ada air di sana, ada ma. Itu berapa? Jaraknya sama, yaitu 500 tahun perjalanan. Ini. Wa dzakara al-khabar ila qoulihi, dan kemudian beliau menyebutkan berita sampai ucapan Rasul wa fauqa dzalikal arsy. Dan di atas tadi langit-langit yang ada itu arsy Allah Subhanahu wa taala. Wallahu subhanahu fauqa dzalik. Dan Allah berada di atas arsy itu. Dan Allah berada di atas arsy tersebut. Ini perhatikan. Ini semua yang kita baca tadi, tapi hadis yang terakhir ini memang ada sisi kelemahan. Ya, tapi hadis-hadis yang belumnya ini menguatkan bahwa ini semuanya merupakan ijma ya para salafus saleh tentang apa? Tentang sifat tinggi bagi Allah Subhanahu wa taala. Bahkan orang kafir sekalipun seperti Firaun, mereka juga apa? Menetapkan. Ya. Firaun orang kafir menetapkan, bahkan hewan-hewan menetapkan anak kecil yang mereka belum punya ilmu apapun, dengan fitrahnya mengatakan Allah di atas langit. Ya, ini Masya Allah, ini sekali lagi adalah akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah yang seharusnya kita terus meyakininya sampai kita bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi gini Bapak sekalian, ini penetapan sifat tinggi bagi Allah. Para ulama menyebutkan bahwa maha tingginya Allah itu ada 3. Yang pertama adalah uluwuz zat, yaitu tingginya zatnya Allah. Itu zatnya Allah itu tinggi. Yang kedua adalah uluhul qahar. Ulu yaitu tingginya Allah dari sisi apa? Kekuatan dan kekuasaannya. Pokoknya maha tinggi, enggak ada yang bisa menyamai dengan apa? Ketinggian, kemampuan dan kekuasaan Allah. Kemudian yang ketiga yaitu tentang apa? Tentang qadarnya Allah. Kedudukan Allah Subhanahu wa taala, enggak ada yang menyamai. Nah, Ahlul bid'ah mereka itu apa? Mereka mengingkari yang pertama. Tingginya Allah zatnya. Kalau mereka meyakini Allah punya maha kuat, ya punya kekuasaan, punya kemampuan, mereka terima. Cuman yang mereka tentang itu, yang mereka tolak itu tingginya Allah dari sisi zatnya. Padahal apa? Ahlus Sunnah wal Jamaah meyakini Allah tinggi zatnya, Allah tinggi kekuasaannya, dan Allah tinggi kemampuannya. Semua itu tinggi bagi Allah Subhanahu wa taala. Enggak ada yang menyamai, enggak ada yang meninggi dari Allah Subhanahu wa taala. Perhatikannya, Ahlus Sunnah adalah yang menerima dan beriman dengan 3 sifat ketinggian bagi Allah. Loh Ustaz, bagaimana sekarang? Katanya Allah tinggi, tapi Allah sendiri mengatakan wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Dialah Allah bersama kalian dimanapun kalian berada. Loh, katanya Allah di atas arsy, di atas langit yang ke-7, tapi Allah sendiri mengatakan Allah bersama kalian. Bagaimana itu? Nah, maka di sini harus kita rinci lagi bahwa Allah bersama dengan makhluk itu ada 3 Pak. 1, 2, 3. Yang pertama adalah
Allah bersama makhluk yang sifatnya umum. Nah, kalau sifatnya umum, maknanya ilmunya Allah itu bersama dengan makhluk. Dan ini ada di dalam Al-Quran. Ma min najwa thalathatin illa huwa rabi'uhum wala khamsatin illa huwa sadisuhum wala adna min dhalika wal aktsara illa huwa ma'hum aina makanu. Ya, tidaklah ada dua orang yang bersibisik melainkan Allah nomor tiganya. Tidaklah ada tiga orang berbisik, Allah nomor empatnya. Tidak ada jumlah lebih banyak atau kurang, melainkan Allah bersama mereka dimanapun mereka berada. Apa yang dimaksudkan di situ? Ilmunya Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi ya, walaupun Allah di atas arsy, tapi ilmunya Allah tahu semua. Segala yang diperbuat, dikerjakan, diucapkan hamba Allah tahu. Ini yang pertama. Itu kebersamaan Allah yang sifatnya umum. Itu maksudnya ilmunya Allah umum. Yang kedua, kebersamaan Allah yang sifatnya khusus. Seperti apa? Allah mengatakan, Innallaha ma'as sabirin. Sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang bersabar. Gitu ya, sifatnya khusus. Nah, yang ketiga adalah khasatul khas, lebih khusus lagi. Nah, kalau yang ini, yang 2 dan 3, maksudnya Allah itu menolong. Allah membantu. Ya, seperti Rasul mengatakan kepada Abu Bakar ketika di gua Thur, Rasul mengatakan la tahzan innallaha ma'ana. Kamu jangan bersedih, sesungguhnya Allah bersama kita. Apa yang bersama kita? Allah maksudnya? Maksudnya adalah pertolongan Allah. An-nasr wa ta'id. Allah menolong dan Allah menguatkan beliau. Ini perhatikan ya. Ya. Nah, Allah mengatakan kepada Musa, la takhafa innani ma'akuma. Wahai Musa, wahai Harun, kamu jangan takut. Sesungguhnya aku bersama kalian berdua. Apa maksudnya di situ? Pertolonganku senantiasa bersama dengan kalian. Gitu. Jadi ini 3 macam kebersamaan Allah. Umum, khusus, dan sangat khusus. Kalau kita gampang, 2 juga nggak apa-apa. Umum dan khusus. Kalau umum maknanya ilmunya Allah. Kalau khusus maknanya pertolongan dan bantuan Allah. Nah, sehingga gitu. Ini bisa apa? Kita menggabungkan antara dalil-dalil yang ada. Ini perhatikan ya. Masya Allah, ini bagaimana Ahlus Sunnah wal Jamaah luar biasa. Ini tidak meninggalkan satupun ayat. Dan hadis Nabi SAW, melainkan kalau ada seperti pertentangan, maka digabungkan. Wallahu a'lam bishawab. Ini Bapak sekalian. Maka selesai kita menjelaskan tentang beberapa hadis-hadis tentang sifat Allah Subhanahu Wa Taala. Semoga bermanfaat dan insya Allah kita akan lanjutkan di pertemuan yang akan datang tentang penetapan sifat kalam bagi Allah. Sampai di sini. Subhanakallah wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.